Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Saat ini saya sedang berada di tempat ini, dan di belakang saya ada bangunan rumah walid yang dibangun oleh warga dengan tujuan atau harapan mereka supaya walid-walid yang ada di sekitar sini yang merupakan masih satu spesies dengan burung layang-layang boleh masuk ke dalam bangunan tersebut dan membangun sarang di sana, sehingga mereka memperoleh penghasilan dari sarang walid tersebut. Namun yang menarik Bapak Ibu, menurut pengakuan beberapa orang yang sangat mengerti di dalam membangun rumah walid ini, mereka mengakui bahwa tidak secara otomatis walid-walid yang ada peterbangan di sekitar bangunan tersebut yang akan langsung masuk berdiam di sana untuk membangun sarang mereka. Hanya ada dua alasan bagi walid-walid tersebut mau masuk ke dalam dan mereka tinggal di sana, bersarang dan bertelur kemudian beranak. Yaitu yang pertama, jika walid itu merasa bahwa tempat itu pas bagi mereka untuk tinggal di sana, untuk nginap di sana. Yang kedua, jikalau tempat itu nyaman bagi mereka untuk membangun sarang mereka, sehingga mereka di sana bisa bertelur, bisa mengeram dan pada akhirnya bisa menetas. Di luar itu, sekalipun kelihatannya banyak yang berterbangan di luar, tetapi mereka tidak akan pernah masuk ke dalam kalau walidnya tidak tertarik. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan berkata demikian di dalam Amsal 26 ayat 2. Seperti burung pipit mengirap dan burung layang-layang terbang, demikianlah kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Sekali lagi saya ulang, dikatakan seperti burung pipit mengirap dan burung layang-layang terbang, demikianlah kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Bapak Ibu, pada saat ini ada banyak orang ditakutkan dengan masalah yang sedang dihadapi bangsa ini, bahkan bangsa-bangsa di dunia, dengan merebaknya atau dengan mewabahnya COVID-19, sehingga orang ketakutan, orang gelisah, orang khawatir, bahkan ada yang sampai susah tidur, susah berdoa, susah memuji Tuhan, susah untuk bersuka cita. Tapi masih mau beritahu pada saat ini, Alkitab berkata tanpa alasan sakit penyakit itu atau kutuk itu atau sampar itu tidak akan pernah menghampiri saudara, tidak akan pernah menghampiri kita, kecuali kalau ada alasannya untuk kutuk itu boleh menghampiri diri seseorang, baru dia akan terjadi. Bapak Ibu, di dalam Alkitab dikatakan hanya ada dua kemungkinan sesuatu itu terjadi dalam kehidupan seseorang sehingga mereka mengalaminya. Yang pertama, karena dosa, itu kata Alkitab. Alasan yang pertama adalah dosa. Kalau memang kehidupan seorang itu berdosa atau penuh dengan dosa, ya wajar dan layak bagi mereka kalau mereka takut, karena itu menjadi celah, itu menjadi alasan kuat bagi sakit penyakit, bagi kutuk, bagi persoalan, masalah terjadi dalam kehidupan mereka. Tapi kalau tidak, itu tidak akan pernah terjadi. Alasan yang kedua, Alkitab berkata sebagai proses atau ujian iman yang Tuhan izinkan terjadi. Nah, saudara, yang kedua ini, kalau ini yang terjadi, kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena melaluinya, ketika kita menang di dalamnya, ketika kita terus setia mengasihi Tuhan di dalamnya, iman kita akan semakin bertumbuh, iman kita akan semakin berkembang di dalam Tuhan, bahkan kita bisa akan semakin mengasihi Tuhan. Karena kadang-kadang ada kalanya Tuhan izinkan itu untuk mengetahui respon iman kita. Apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, mengasihi Tuhan dalam segala hal, atau hanya kita bisa mengasihi Dia ketika segala sesuatu baik, ketika segala sesuatu kelihatannya kondusif dalam kehidupan kita. Proses ini penting bagi kita, dan jikalau ini merupakan proses, kita harus tetap maju dalam Tuhan, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, karena hal itu tidak akan pernah membinasakan kita. Tapi kalau hal yang pertama yang terjadi karena dosa, sehingga segala kutuk masuk atau menyentuh kehidupan kita, solusinya hanya satu: bertobat dan berbalik kepada Tuhan, supaya engkau tidak binasa di dunia maupun di akhirat. Itu sebabnya Bapak Ibu, saya mau menghimbau kita pada saat ini melalui kebenaran firman Tuhan ini. Jangan izinkan hal apapun, jangan buka pintu sekecil apapun untuk kutuk itu masuk, untuk malapetaka itu, untuk ketakutan-ketakutan itu. Tapi mari kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dan terus berharap kepadanya. Saya percaya kita ada di pihak yang menang, karena Kristus ada bersama-sama dengan kita. Izinkan saya berdoa untuk kita dari tempat ini, biar hati kita tetap
melekat kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa dari tempat ini untuk setiap anak-anak-Mu, untuk setiap orang-orang yang sedang menyaksikan dan mendengar renungan ini. Biarlah kami mengoreksi hati hari-hari ini Tuhan. Apakah hidup kami sungguh berkenan di hadapan Tuhan? Jikalau hidup kami selama ini jauh dari Tuhan, melalui apa yang sedang terjadi di bangsa kami berbalik kepada Tuhan dan mengasihi Engkau, kami bertobat dari jalan-jalan kami yang jahat, sehingga kami peroleh pengampunan yang daripada Bapa di surga, hidup kami dipulihkan, dikuduskan. Tapi jikalau hal ini terjadi, merupakan seizin Tuhan sebagai proses iman percaya kami kepadamu, teguhkan hati kami, teguhkan iman kami, buat kami terus berpengharapan kepada Tuhan, terus mengasihi Engkau sampai pada akhirnya. Jika Engkau Allah kami yang luar biasa, dalam nama Yesus kami bersyukur kepadamu, Allah kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Maju terus dalam Tuhan, mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan dalam segala kehidupan kita. Biar berkat Tuhan tercurah atas kehidupanmu saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.